Strategi Kebudayaan tahun 2023. Komunitas seni menuju daerah khusus Jakarta. Salam Merdesa Art Space. Senang sekali kawan-kawan komunitas-komunitas hadir. Ada yang seni rupa, tari, teater, sastra, ada anggota Dewan Kesenian Jakarta, Simpul Seni yang nggak tahu kerjanya sekarang udah terbukti apa enggak. Info terakhir dari Nuyang masih tersendat, masih belum jelas, masih cuma sebatas retorika katanya. Kompak. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya dari anggota Dewan Kesenian Jakarta, Simpul Seni itu kita bisa memperkuat jaringan kita, terutama masyarakat penggiat seni Indonesia. Pertama-tama mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa MPSI ini sudah ada di 19 provinsi, ada 56 kabupaten kota. Yang jelas garis perjuangan kita cuma berjuang untuk kesejahteraan penggiat seni atau pekerja seni. Kita sengaja tidak menyebut kita sebagai seniman, tapi lebih familiar kita menyebut sebagai penggiat seni atau pekerja seni. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena ada kawan-kawan kita misalnya yang tukang pasang rigging, pasang lampu, pasang sound, tarik kabel, tukang pantek, segala macam, itu bagian dari kita. Tidak bisa misalnya satu pertunjukan seni, terutama musik itu tanpa melibatkan penggiat seni atau pekerja seni yang di belakang panggung. Selama ini mereka tidak kenal. Nah, yang kedua, ada beberapa hal yang perlu kita sebagai catatan akhir tahun. Kita perlu merekomendasi atau menyikapi itu hasil dari Kongres Kebudayaan. Apa dari kawan-kawan yang bergabung, yang rembuk komunitas pada hari ini. Yang kedua, terus menyikapi juga musyawarah dari Dewan Kesenian yang baru-barusan itu selesai, di mana sikap kita. Dan yang terpenting, ini sebetulnya amanat dari musyawarah masyarakat kesenian saat itu di Jakarta, yang sampai sekarang itu tidak dijalankan, tidak dikerjakan, sampai sekarang tidak jelas juga nasibnya, yaitu rekomendasinya adalah segera dibuat atau direkomendasi diputuskan harus ada perda pemajuan kebudayaan di Jakarta. Apalagi dalam waktu dekat nanti Agustus 2024 Jakarta akan menjadi daerah khusus Jakarta, nanti akan berpindah ke IKN. Ini yang penting harus kita sikapin, di mana nanti posisi komunitas-komunitas seni, komunitas-komunitas pekerja atau penggiat seni yang ada di Jakarta, terutama Jabodetabek, walaupun misalnya tinggal di luar dari Jakarta, tapi beraktivitasnya itu ada di Jakarta. Mudah-mudahan pada hari ini yang cerah juga kita bisa merumuskan atau membuat rekomendasi 3 hal tersebut. Mudah-mudahan hari ini kita bisa memutuskan dan kita membawa hasil dari rembuk komunitas hari ini agar segera dilaksanakan atau menjadi agenda tahun 2024, segera terwujudnya perda pemajuan kebudayaan di Jakarta. Terima kasih, mungkin saya tidak mau berpanjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berembuk, selamat berekspresi pada hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk beliau dan kita semua. Dan yang kami hormati kepada para teman-teman seniman, penyair, sastrawan, dan kepada para tamu undangan, juga kepada para hadirin yang berbahagia, yang tidak mungkin saya sebut satu-satu karena durasi waktunya ya. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini. Mural oleh MPSI, palang pintu dan tarian Lenggang Nyai sudah kita nikmati.
lukis mural. Lukis mural itu kata lain dari rendok tembok ratapan. Berdoa di tembok ratapan. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Ibu Titi Cemong. Pembacaan doa oleh Bapak Rinaldo. Sambutan Ketua MPSI Bapak Lasman Simanjuntak KSJ. Badri adalah Badri dan kawan-kawan. Seniman kopi semeja, Blok, akrilik. puisi, Berlin Gondrong dan kawan-kawan. Sanggar Wang Condet, Lenong Komedi Betawi, Ibu Diah Kencono, Sastra Rebuan, Siha Ramses, teatrikal puisi oleh Bapak Yogi S. Karnas, KPS, dan akan ada Warna pink adalah perpaduan antara warna merah dan putih. Dengan demikian ini melukis merah putih. Dan ada monolog opera dan acak-aduk oleh Bapak David Karo, penampilan musik oleh Ames Ruben, dan kita terjeda oleh Soma, dan akan dilanjutkan lagi dengan rembuk komunitas oleh Bapak Taufik Raksin, Bapak Mujib Herman MPSI, pembicara perwakilan komunitas Berlin Gondrong Sanggar Wang Condet, Siha Ramses komunitas tanpa nama, Yogi S. Karnas, Wahyu Topeng KLB, Ruang 3 Nafas oleh Bapak Terel Sakati, teatrikal puisi, para pengilas kemanusiaan oleh Ibu Titi Cemong, Dede Diana, Jack Al-Ghazali, Joskir, penyair seksi dan KSC. Dan masih dilanjutkan lagi dengan penampilan musik entertain. Ini semacam ritual doa di tembok ratapan. Jadi berdoa kaum Yahudi tembok ratapan adalah mewarisi ketika peradaban Borobudur masih di Nusantara, bangsa Yahudi di Nusantara melalui relip-relip. Kami persilakan. Ketika para nabi eksodus karena peristiwa alam, lalu eksodus ke Timur Tengah sehingga tidak membawa relip, ya kan? Kemudian tidak membawa relip seperti di Borobudur, kemudian membangun tembok ratapan. Jadi dengan melukis dinding itu sama juga kembali ke Borobudur awal mula-mula. Dan kita hanya menjadi sepotong sandwich pada ritual pagi. Para pendoa yang lupa nama Tuhannya. Yang Jaime Karta 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merahnya merah, Iwan Simatupang. Kepada para hadirin yang sama juga seperti Selesai tidak selesai 5 menit lagi dikumpulkan ya. Jangan lupa tanpa doa. Soalnya ini lomba. Kalau lomba Tuhan bersikap netral.
Para hadirin, untuk selanjutnya kita saksikan pembacaan puisi oleh Rasman Simanjuntak dari KSJ kepada Bapak mohon maaf kami ralat. Satu. Terima kasih. Sepertinya nih partai-partai di zaman Orde Baru ya kan? PDI, P3 sama Golkar. Ya, ini Golkar. Ini PDI. Terima kasih. PDI-nya Suryadi. Ini teman-teman hadir di tengah-tengah. P3-nya Hajenaro, ya kan? Budaya. Orangnya Soeharto juga. Ketiga partai dikuasai oleh Pak Harto. Untuk stabilitas. Woi. Yang insya Allah nanti akan ada roadshow selanjutnya, yang mana roadshow kali ini dan insya Allah juga akan diadakan selanjutnya dipromotori oleh ini wajahnya mirip Hajenaro nih. Seni Indonesia MPSI yang diketuai oleh Bapak Mujib Hermani. Tepuk tangan untuk Bapak Mujib Hermani dan Bapak David Taro selaku Sekjen MPSI. Terima kasih untuk Bapak Mujib dan Bapak David. Saya ingin memberikan sedikit pengantar karena ini merupakan roadshow pertama yang launchingnya itu sudah saya buat workshop launching di PDS HB Yasin tanggal 1 Desember lalu. Mungkin kalau saya pikir ini menjadi launching, grand launchingnya ya, karena ini pesta baca puisi. Kalau di sana baca puisinya hanya sedikit. Semoga akan bisa membuat roadshow selanjutnya. Saya ingin memberikan sedikit, ini sudah pernah saya bacakan, tapi tentu ada perubahan karena situasi dan tempat. Puisi dan saya. Gestur partai P3 tampak melangit, jadi sedang berdoa. Kemudian kalau PDI, Partai Marhaen sedang melakukan kerja, kerja keras. Adapun Partai Golkar adalah sebuah keniscayaan yang di hati paling sepi. ini Golkar sedang apa nih? Dulu kalau buat mural kayak begini, nggak boleh lebih dari 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit pasti ditangkap. Zaman Orde Baru. Serupa aksara-aksara yang bebas berterbangan di kepala dan saling berkuku. Oh, ini banyak tangan ya, jari-jari pohon beringin. Simbol dari pohon beringin. Jadi akarnya ada di mana-mana. Kalau partai P3 selalu kecil karena hanya bagian doa. Kepalanya doang yang gede. Doi. Proses mengungkapkan pikiran dan isi kepala bagi saya. Kalau PDI, Menjadi tempat PDI-nya Suryadi seolah-olah sibuk kerja, ya kan? Golakan batin yang dalam di mana sebuah ekspresi bebas keluar tanpa batas. Saya bisa teriak melolong menyukai amat sakral. Dan karena puisi adalah sebuah kesadaran senantiasa bergerak dinamis berputar dengan sendirinya. Nah, timbul pertanyaan, kenapa ada warna biru? Menjadi sangat khas dan tidak Kemungkinan besar diganti. Partai Demokrat itu dari Golkar juga, ya kan? Dari Golkar juga. Yang lupa nama Tuhannya sebenarnya bukan kumpulan. Jadi Partai Golkar pada dasarnya adalah partai di Indonesia itu cuma satu, yaitu Partai Golkar. Mungkin saya terbitkan berisi hampir lebih dari 70 puisi pilihan. Namun karena beberapa faktor, takdir mengantarkan buku puisi pendoa yang lupa nama Tuhannya yang berisi 20 puisi pilihan ini menjadi puisi pergulatan saya di forum Seniman Peduli Tim dan dengan gerakan bernama Safety. Di akhir tahun 2019 sampai sekarang
Mesti selebihnya saya ambil dari tahun-tahun sebelumnya. Pada akhirnya proses kreatif saya terhadap pendoa yang lupa nama Tuhannya ini menuntun saya pada pemahaman tentang arti sebuah perjuangan dan keikhlasan dengan cara yang begitu sederhana. Saya akan dibantai dalam persidangan tesis S2. Saya sadar semua energi yang saya keluarkan dalam menulis ini hanyalah sebagian kecil saja yang saya curi dari kebijaksanaan mereka secara diam-diam, yang menurut saya satu-satunya pencurian yang dihalalkan. Sebagai anak pewaris saya, dan sejak diluncurkan di PDS Taman Ismail Putih 1 Desember 2023 lalu, maka anak pertama saya, si pendoa ini, sudah memiliki takdirnya sendiri di ruang publik. Kepada para pembaca, hargaan yang setinggi-tingginya saya berikan kepada semua pihak yang membantu sehingga terbitnya buku puisi ini. Ikut ngelukis tapi jangan serius ya. Kalau Yaman gimana Bang? Pokoknya jangan serius ngelukisnya. Buku bergenre sastra puisi di Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta. Kepada Lembaga Cakra Budaya Indonesia, kepada keluarga besar penyair seksi, kawan-kawan seniman di Kampung Seni Jakarta, dan kepada semua kawan yang memberi pengantar saya, Bapak Profesor Dr. Wahyu, hari ini tidak henti-hentinya mendukung saya membuat bahkan barbir saya dengan info berita di hampir seluruh portal online yang ada. Terima kasih sekali lagi Bang Lakman, sekali lagi saya akui saya terlasman-lasman pada Anda. Kepada kawan-kawan baik yang juga memberikan energi. Jangan rapi-rapi. Terima kasih kepada Pak Taufik. Nah, kayak gitu aja tuh. Budayawan yang luar biasa. Kalau rapi nggak bagus. Saya Helmi Asta yang selalu mensupport saya. Melukis itu harus jelek, harus horor, ya. Pasti dibeli orang. Untuk semua kawan-kawan yang ikut membaca puisi pada soft launching dan membaca pengisi acara. Nah, ini kuratornya nih baru datang nih. Dewan juri. Yang sering kita lakukan baik di foto setting maupun di kantin kolam ratapan gedung planetarium Taman Ismail Marzuki yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terakhir, yang membuat saya tak bisa berkata-kata. Menghijau. Sejak semalam Partai Persatuan Pembangunan. Si pendoa diangkat dan Golongan karya. Partai Pemerintah. bukan karena sebuah kebanggaan pada keakuan diri sendiri, PDI. tapi justru betapa saya Partai Pengkritik Pemerintah. sayang kawan-kawan panitia Kalau zaman Soekarno, yang diberi nama oleh itulah saya yang dinamakan Kim Nasako. Sangkuriang. Kepada komunitas masyarakat penggiat seni Indonesia MPSI, Saudara Mujib Hermani dan Kim Sangkuriang, Budi Rengil dan pasukan-pasukannya. Semua ucapan terima kasih saya rasanya tidak cukup untuk kalian semua. Ayo Nuyang, Saya boleh menangis, kamu pasti saya bisa. Saat ini rasanya saya memang ingin menangis, tapi saya sadar tangis saya seluruhnya telah saya tumpahkan dalam puisi saya. Terima kasih kawan terbaik saya, Gus Mujib Hermani. Tepuk tangan buat Gus Mujib Hermani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuisi. Lu berani kemari lu ya? Hah? Lu mau mati di sini? Lu udah gua ambil jimat lu nih. Hah? Lu sekarang udah gak punya jimat. Jimat lu udah ambil. Sekarang lu pasti mati ditembak lu. Bangsat lu mundur ya. Biasa lu kecubuk company. Biarin, biar lu mati. Opas. Tembak. Biasa lu. Mati juga loh. Kuat juga, Menir. Ajar Menir. Masih kuat ya Menir. Tembak lagi Menir. Mati juga ada gitu. Dia baru tahu. Mati lo gitu. Mampus lo gitu.
kurang aja di Betawi ya. Buat injak ke mampus loh. Kami dan kita sekarang sudah bebas dari penjajah. Belum ketawa dong pada. Hingga detik ini darah-darah tumpah menjadi Tuhan. Sangat luar biasa. Itu tadi penampilan dari Beril Gondrong dan kawan-kawan dari Sanggar Ruang Condet. Untuk penampilan selanjutnya akan kami panggilkan Ibu Diah Kencono. Tuhan. Malam ini tak ada bintang menyaksikan Loki dan kuat pada wanita yang disegmentasi. Jalan batu menyebar kebiasaan di meja bunda sebagai goyang kasih sayang yang menggairahkan pada seorang janda yang kini berada menjadi artis karena kosong matanya dan hampa tatapannya adalah sebuah pertunjukan perasaan bermimpi tentang sebuah masa depan harta kesenian di rumah tempat melalui kesenian dan kebudayaan yang diagungkan kita seniman turun malam ini katanya lagi menyaksikan kita di sini dan di medan kita air mata menjelma lautan yang obatnya menjadi kesadaran tentang arti perjuangan. Bagaimana kita menghadapi kehidupan? Kita hidup, maka kita harus lawan. Jelang 1622 bulan Juni. Untuk selanjutnya Nama Tuhan semua cocok dengan membaca visi dengan penyakit. Sesaat kau melangkah nyata aja kau bisa kelaksan depan tempat abad mendulang kelawar melesat di atas atap menyusuri jejak membuang lelah di sapa pagar yang kini suram dinding jendela bersandar di pintu lapuk
seperti dapur beraroma busuk. Berbuk tangis, mengisap miris, kehambaan berlipat-lipat, lupa kosong menggeliat, begitu lekat, begitu sesak. Kau menamainya itu senja. Kemana lagi? Laura. Turun rumah, hilang bersih. Seperti gerimis tak berkesudahan. Ranjang kenal ada muda, gairah punah, kenikmatan musnah, perempuan bergaul bukan dalam ritual persembahan dan musim waktu yang terus membunuh bersih dalam dan banci makan raja punya senang mantas Untuk selanjutnya kepada Bapak Yori, kami persilakan untuk membacakan visinya. Kurang atas dikit aja. Ya. Berdoa yang lupa nama Tuhan. Berapa derajat Celcius birahi kami? Tak peduli tubuh-tubuh wanita dengan balsem pengawet, di lorong-lorong hipokrit membakar nafsu kami. Kami hanya seonggok pikiran yang sakral dengan bau busuk bangkai berjejal di rumah kami. Apa yang kami sembelih hari ini adalah kepala yang dipenuhi ludah basi para binatang dengan kerak tinggi dan mangset berdasi. Dan api di seluruh pemberontakan hati nurani menggetarkan bumi, langit mendidih, hujan memanas, dan kita hanya menjadi sepotong sandwich pada ritual. Oh, diatur nggak mau. Iya. Sabut angin tombek rambut
minuman pun ditinggal. Iya.
Manusia tanpa cita-cita mati. Cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdesa Art Space. Adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, merdesa.